Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ajar Nasana dengan NIM J1B02410048, di mana saya akan mengerjakan tugas pengganti UAS dari Ibu Asih, yaitu mesin industri pertanian, di mana tugas ini itu membuat PPT dengan judul berikan fungsi dan mekanisme kerja secara berurutan dari awal hingga proses akhir, yaitu dimana membuatan PPT urutan mesin-mesin yang digunakan untuk pada proses pembuatan gula pasir atau gula kristal tebu. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di mana proses pembuatan gula kristal dari tebu yaitu urutan mesin, fungsi, dan mekanisme kerjanya. Untuk fotonya saya akan berikan di akhir, dan ini adalah di sini mungkin saya tidak bisa memperlihatkan PPT-nya ya, karena saya tidak tahu cara mengedit di belakangnya. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya benar-benar mohon maaf, tapi saya sudah membuat PPT walau ala kadarnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini, Bu. Oke, saya lanjut saja ya biar tidak membuang waktu. Dimana yang pertama itu ada seeder, dimana seeder itu berfungsi untuk menghancurkan tebu agar serat terbuka. Nah, mekanismenya itu rotor bergerigi merobek dan memecah tebu. Setelah itu ada milling tandem, dimana fungsinya untuk mengekstraksi nira dari tebu, dan mekanismenya itu beberapa roll menekan tebu sehingga nira keluar. Di sini ada gambarnya, sudah lengkap saya taruh. Mungkin nanti saya bakal upload ya. Kenapa nggak kelihatan di sini ya? Sini kan kelihatan ya. Oh ya. Ini meaning header. Nah, selanjutnya itu ada juice screen, di mana fungsi juice screen ini sebagai menyaring ampas kasar, dan mekanismenya itu nila melewati saringan untuk memisahkan partikel padat. Selanjutnya itu ada juice heater, di mana fungsinya itu untuk memanaskan nira. Mekanismenya itu memindahkan panas melalui pipa pemanas. Selanjutnya itu di sini ada clarifier, di mana clarifier itu untuk menjernihkan nira. Jadi nira yang sudah masuk dan dipanaskan itu dijernihkan lagi dengan alat ini, bukan alat sih, dengan alat atau komponen ini seperti itu. Dengan mesin ini, dengan mesin filler, di mana mekanismenya itu dipanaskan juga ya. Selanjutnya di sini mungkin tidak asing evaporator, di mana evaporator itu untuk mengendalikan nira. Nah, mekanismenya itu seperti evaporasi itu, yaitu diuapkan, air diuapkan hingga diperoleh sirup pekat. Jadi nanti proses evaporator itu nira yang dipanaskan, setelah itu uapnya yang keluar itu akan ditangkap uapnya itu, dan uapnya itu akan didinginkan hingga menjadi cairan seperti itu. Jadi air uap itu yang kita ambil, karena ini tuh proses evaporator. Ini tuh sudah tahapan ke-6. Selanjutnya ada vacuum pan, di mana vacuum pan itu berfungsi untuk membentuk kristal gula, dan mekanismenya itu yaitu penguapan pada tekanan rendah hingga kristal terjadi. Jadi proses penguapannya itu dengan tekanan yang sangat rendah, bukan sangat sih, yang penting rendah. Nanti pada tekanan rendah itu akan terjadi proses kristalisasi, yang dimana proses kristalisasi itu adalah proses pembentukan gula. Jadi bisa dibilang, nanti uapnya itu diberi tekanan yang rendah, penguapan itu nanti terjadi pada tekanan yang rendah, tidak tinggi. Jadi pada proses penguapan dengan tekanan yang rendah itu, proses kristalisasi itu akan terbentuk loh teman-teman, seperti itu. Selanjutnya itu ada crystallizer, di mana fungsinya itu menyempurnakan pembentukan kristal. Mekanismenya itu pendinginan dan pengadukan larutan gula. Nah, proses ini yaitu di mana sudah tadi proses pembentukan kristal tadi disempurnakan lagi dengan proses ini. Gimana ya bilangnya? Proses ini tuh setelah, jadi kan tadi tuh kristal sudah terbentuk. Nah, kristal yang terbentuk itu belum benar-benar sempurna gitu loh teman-teman. Jadi ada lagi prosesnya biar kristalnya itu lebih sempurna. Jadi crystallizer ini yaitu
kristal yang sudah terbentuk namun belum sempurna. Jadi kristal yang terbentuk tadi pada proses pembentukan kristal itu belum benar-benar sempurna gitu loh teman-teman. Bisa dibilang belum paten gitu lah. Nah, jadi di proses ini disempurnakan kembali agar kristalnya itu terbentuk dengan sempurna. Dimana mekanismenya itu pendinginan dan pengadukan larutan gula. Jadi nanti di proses ini itu sambil diaduk dan didinginkan larutan gulanya. Jadi proses kristalisasinya itu berhasil dan sempurna hasilnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, itu yang ke-10 ada sentrifugal, yaitu memisahkan kristal gula dari molase, yang dimana mekanisme itu putaran cepat menghasilkan gaya sentrifugal. Nah, mungkin saya juga selaku mahasiswa pernah mengambil yaitu mesin MIP waktu itu, mesin industri pertanian, bukan ya, MAP atau MIP, saya lupa, waktu semester 2 kalau nggak salah itu Ibu. Di sana itu kita dibawa ke lab daya. Di sana kita diperkenalkan dengan mesin sentrifugal. Mesin sentrifugal itu waktu itu kita tentang pemisahan santan ke minyak. Jadi mesin sentrifugal itu nanti kayak di setiap itu kayak masuk ke dalam tong, nanti di situ ada gelas-gelas yang ditaruh, tapi ukurannya itu misalkan dengan ini kan full, jadi nanti diisi setengah, dan itu akan ditaruh di setiap corong-corong yang ada di lingkaran itu, diisi dengan setengah. Setelah itu lalu mesin itu akan diputar dengan kecepatan tinggi dan tidak akan tumpah air yang di dalam itu, cairan yang di dalam gelas tersebut, karena kita itu isinya dengan setengah. Nah, jadi mesin itu akan berputar dengan waktu yang mungkin yang cukup lama, karena di sana itu kan di sana itu kita akan memisahkan. Proses memisahkan itu tidak sebentar. Waktu itu kalau nggak salah pemisahan santan menjadi minyak itu kira-kira 3 jam kalau nggak salah. Itu lama banget. Dan jadi itu adalah proses sentrifugal, di mana putarnya itu sangat cepat. Bisa kita tentukan nanti waktunya berapa, yang dimana gunanya itu untuk memisahkan kristal gula dan molasenya, seperti itu. Selanjutnya ada rotar-dry, di mana ini tuh proses pengeringan kristal. Nah, ini tuh sudah mau tahap proses terakhir, teman-teman. Yang dimana udara panas dialirkan saat gula berputar dalam silinder. Jadi nanti akan disiapkan silinder dan akan berputar saat gula panas. Nah, di sini itu ada proses terakhir, yaitu proses screening dan packing, di mana fungsinya itu sortasi ukuran dan pengemasan. Mekanismenya itu akan memisahkan ukuran lalu gula dikemas. Nah, jadi setelah terbentuk kristal dengan sempurna, setelah melewati proses dari mesin sentrifugal segala macam, selanjutnya ada proses pengemasan, di mana proses pengemasan atau screening and packing. Jadi screening itu pemisahan dan packing itu pengemasan. Nah, di proses screening itu nanti ada pemisahan kristal-kristal itu sesuai dengan ukuran, yang dimana jika sudah mekanismenya itu dengan cara diayak, nanti hasil ayakannya itu akan langsung dikemas. Itu akan disurvei dulu, lalu dikemas, dan siap dikemas sesuai dengan ukuran 1 kilo, 500 gram, atau 1/4, seperti itu. Nah, jadi kan setelah beberapa, itu kalau itu ada 11 proses dari beberapa mesin yang kita gunakan, mulai dari sentrifugal segala macam hingga 11 proses itu. Dan di proses terakhir itu yaitu istilahnya disurvei lagi biar saat pengemasan itu hasilnya itu benar-benar bagus, dan kemasan itu lebih efisien, dan juga bentuknya itu sama rata semua ya teman-teman. Jadi ya seperti itu di proses terakhir. Selanjutnya penutup di sini, proses produksi gula kristal berlangsung berurutan dan persiapan tebu hingga pengemasan. Jadi dari mulai tebu masuk hingga menjadi kristal, dengan beberapa proses, 11 proses tadi, akhirnya tebu sudah siap seperti itu. Nah, jadi di sini tuh sudah saya selesai menjelaskan nama mesin, fungsi, dan mekanisme kerjanya. Di sini itu sangat singkat saya jelaskan. Karena apa? Karena memang tugas video itu hanya 10 menit, yang dimana 10 menit itu sangat lama diupload di YouTube ya. Saya mestinya mohon maaf, dan di sini sudah cukup 10 menit sekiranya. Saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih mestinya saya ucapkan kepada Ibu Asih sudah mengampu pada mata kuliah ini. Saya mohon maaf jika saya sebagai mahasiswa banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.